Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Alim dengan NIM F031956. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang mata kuliah Analisis Informasi Keuangan, yaitu bab 4, yaitu tentang Analyzing Investing Activity. Nah, apa saja yang akan dibahas? Di sini kita akan membahas beberapa hal, di antaranya yang pertama yaitu Introduction to Current Asset. Kita akan membahas tentang kas dan ekuivalen kas, kemudian piutang dan juga beban dibayar di muka. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang inventory atau persediaan, di mana kita akan membahas bagaimana valuasi dan juga melakukan akuntansi dalam menggunakan inventory. Kemudian yang ketiga yaitu Introduction to Long Term Asset atau yang termasuk dalam aset jangka panjang. Di sini kita juga membahas tentang perhitungan dalam kapitalisasi aset jangka panjang dan juga depresiasinya. Dan yang keempat, kita akan bahas tentang Plant Asset and Natural Resource atau aset berupa sumber daya alam. Di sini kita juga akan bagaimana menghitung valuasi, analisis dan juga depresiasi dari Plant Asset and Natural Resource sendiri, atau ada istilah khusus yaitu depresi. Nah, untuk yang kelima kita akan membahas tentang intangible asset, di mana intangible asset merupakan salah satu aset tetap namun tidak berwujud. Next. Nah, untuk yang pertama, sebelum membahas jauh tentang macam-macam aset, apa sih yang disebut dengan aset? Nah, seperti yang kita tahu bahwa aset ini merupakan salah satu unsur dalam laporan posisi keuangan neraca atau neraca, di mana aset ini merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan untuk tujuan menghasilkan keuangan. Nah, secara umum aset ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu current asset dan juga non current asset. Nah, current asset atau aset aset ini sendiri merupakan jenis aset yang paling liquid. Artinya current asset ini yang paling mudah dan juga prosesnya cepat untuk bisa dikonversikan menjadi uang. Nah, aset lancar ini memiliki perputaran pendek dalam siklus keuangannya atau biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, contoh dari current aset sendiri seperti kas, setara kas, kemudian piutang, persediaan, dan juga perlengkapan, serta yang lain-lain yang tidak bisa disebutkan semuanya. Kemudian yang kedua yaitu non-current asset. Nah, non-current asset sendiri ternyata cukup luas, namun secara umum ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama yaitu aset tetap berwujud. Nah, aset tetap berwujud ini merupakan aset tetap yang dapat dilihat bentuknya atau wujud fisiknya. Aktiva tetap berwujud ini digunakan oleh suatu perusahaan atau entitas dalam kegiatan operasionalnya. Perusahaan dapat juga menjual aset tetap berwujud ini jika dalam jangka waktu atau umur aset itu sendiri telah habis masa berlakunya atau rusak. Nah, contoh dari aset tetap berwujud seperti ada tanah, bangunan, kendaraan, dan juga mesin. Kemudian jenis non-current asset yang kedua adalah aset tetap tidak berwujud. Nah, selain aset tetap berwujud tadi, ternyata ada juga aset tetap tidak berwujud yang juga diklasifikasikan sebagai kategori non-current asset. Aset tetap tidak berwujud ini merupakan aset yang tidak tampak atau tidak terlihat bentuk wujud fisiknya, tetapi memiliki nilai dan kegunaan bagi sebuah perusahaan atau suatu entitas. Nah, contoh dari aset tetap tidak berwujud ini antara lain ada goodwill, hak paten, hak cipta, dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk jenis non-current asset yang ketiga yaitu ada investasi jangka panjang. Nah, jenis aset keuangan yang ketiga ini
adalah sesuai dengan namanya, investasi jangka panjang ini terdiri dari aset yang tidak dilikuidasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Artinya biasanya suatu entitas ini akan berinvestasi dalam kurun waktu yang cukup lama untuk mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih secara detail tentang jenis-jenis dari current asset itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas tentang kas. Kas dan juga equivalent kas. Kas ini merupakan aset yang paling liquid, termasuk mata uang yang tersedia dan juga dana pada setoran. Selain itu, setara kas juga merupakan aset yang liquid, investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi uang tunai dan mendekati jatuh tempo, sehingga memiliki risiko minimal perubahan harga karena pergerakan suku bunga. Investasi ini biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 3 bulan. Contoh seperti surat berharga dan juga dana pasar uang. Setara kas ini biasanya berfungsi sebagai repository sementara dari kelebihan uang tunai yang dimiliki suatu entitas atau perusahaan. Nah, konsep likuiditas ini penting dalam analisis laporan keuangan. Likuiditas ini memberikan fleksibilitas untuk mengambil keuntungan dari perubahan kondisi pasar dan juga untuk bereaksi terhadap tindakan strategis oleh pesaing. Likuiditas ini juga berkaitan dengan kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo nanti. Banyak perusahaan dengan neraca yang kuat masih dapat mengalami kesulitan serius karena likuiditas ini. Perusahaan sangat berbeda dalam jumlah aset likuid yang mereka bawa di neraca mereka sendiri. Nah, selain itu, selain memeriksa jumlah aset likuid yang tersedia untuk perusahaan, biasanya analisis laporan keuangan juga harus memperhatikan beberapa hal berikut. Seperti yang pertama yaitu berapa setara kas yang diinvestasikan dalam sekuritas ekuitas, kemudian perusahaan berisiko mengurangi likuiditas jika nilai pasar dari investasi tersebut menurun. Kemudian yang kedua yaitu kas dan setara kas kadang-kadang diperlukan untuk dipertahankan sebagai kompensasi saldo untuk mendukung pengaturan pinjaman yang ada atau sebagai jaminan atau hutang. Ya, next. Nah, selanjutnya untuk current asset yang kedua yaitu piutang. Nah, piutang ini sendiri merupakan jumlah yang timbul dari penjualan produk atau layanan atau uang muka, yaitu berupa pinjaman dari perusahaan lain. Nah, piutang usaha ini mengacu pada sejumlah nilai yang disebabkan oleh penjualan produk dan layanan kepada pelanggan. Nah, biasanya piutang ini dari beberapa, seperti ada piutang usaha, kemudian ada juga piutang wesel. Nah, piutang wesel ini biasanya merupakan eh, efek atau imbas dari ketika adanya suatu piutang, kemudian perusahaan tersebut menginginkan untuk memperoleh uang yang lebih cepat dibandingkan jatuh temponya sehingga menerbitkan piutang wesel. Next. Nah, kemudian bagaimana penilaian terhadap piutang sendiri? Biasanya perusahaan melaporkan piutang ini pada nilai realisasi netonya atau nilai realisasi bersihnya. Nah, bagaimana untuk menilai nilai realisasi bersihnya? Ini biasanya dihitung dari jumlah total piutang dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Manajemen biasanya memperkirakan
penyisihan untuk tidak tertagih berdasarkan pengalaman, ekspektasi pelanggan, ekspektasi ekonomi, maupun kebijakan dari penagihan. Akun yang tidak dapat ditagih dihapuskan dari penyisihannya dan kerugian diberikan termasuk dalam biaya operasi dari perusahaan tersebut. Kemudian analisis piutang. Nah, ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis piutang. Untuk yang pertama yaitu risiko penagihan. Informasi lengkap untuk menilai risiko penagihan untuk piutang biasanya tidak termasuk dalam laporan keuangan. Informasi yang berguna harus diperhatikan dari sumber lain atau dari perusahaan. Biasanya alat analisis untuk menyelidiki kolektabilitas ini meliputi membandingkan piutang pesaing sebagai persentase penjualan dengan yang ada di perusahaan yang dianalisis. Meneliti konsentrasi pelanggan, resiko meningkat ketika piutang terkonsentrasi pada satu atau beberapa pelanggan. Komputasi dan investigasi tren dalam periode pengumpulan rata-rata piutang dibandingkan dengan persatuan kredit yang lazim atau pada umumnya untuk industri. Dia menentukan bagian piutang yang merupakan pembaruan dari akun catatan piutang. Kemudian yang kedua itu keaslian piutang. Nah, dalam hal ini deskripsi piutang dalam laporan keuangan tidak cukup untuk memberikan petunjuk yang dapat diandalkan. Apakah piutang tersebut asli, jatuh tempo, dan dapat ditegakkan. Pengetahuan tentang praktik akuntansi dan sumber informasi tambahan digunakan untuk jaminan tambahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi aslian adalah hak pengembalian barang dagangan. Pelanggan di industri tertentu seperti buku, industri mainan, menikmati hak pengembalian barang yang substansial. Analis harus memungkinkan bagaimana hak pengembalian. Hak pengembalian ini dapat mengganggu kualitas piutang. Piutang juga tergantung pada kemungkinan analisis dapat mengungkapkan apakah konten milik piutang. Kemudian yang ketiga yaitu sekuritisasi piutang. Masalah analisis penting yang lainnya muncul juga yaitu ketika perusahaan menjual semua atau sebagian dari piutang pada pihak ketiga, biasanya membiayai penjualan dengan menjual obligasi ke pasar modal. Pengumpulan piutang tersebut menyediakan sumber untuk hasil pada obligasi. Praktik semacam ini biasanya disebut dengan sekuritisasi. Piutang ini dapat dijual dengan atau tanpa jaminan kepada pembeli, di mana jaminan ini mengacu pada jaminan kolektabilitas. Penjualan piutang ini dengan jaminan tidak secara efektif mengalihkan risiko kepemilikan piutang dari penjual. Piutang dapat disimpan di luar neraca hanya ketika perusahaan yang menjual piutangnya menyerahkan semua kendali atas piutang kepada pembeli independen yang memiliki kekuatan finansial yang memadai. Ini berarti selama pembeli memiliki jenis jalan lain atau perusahaan penjual memiliki tingkat bunga tetap dalam piutang, maka perusahaan yang menjual piutang harus terus mencatat aset dan kewajiban kompensasi untuk jumlah yang akan nantinya dijual. Nah, biasanya sekuritisasi piutang ini seringkali dilakukan dengan membentuk entitas tujuan khusus seperti kepercayaan untuk membeli piutang dari perusahaan dan biaya pembelian melalui penjualan obligasi ke pasar. Next. Nah, selanjutnya yaitu biaya dibayar di muka. Ini merupakan salah satu unsur neraca yaitu aset lancar, di mana pembayaran di muka ini untuk layanan atau barang yang belum diterima. Contoh adalah pembayaran uang muka untuk sewa, asuransi, utilitas, dan juga pajak. Biasanya biaya dibayar di muka ini diklasifikasikan dalam aset lancar karena mencerminkan layanan yang seharusnya akan membutuhkan penggunaan aset lancar. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya itu persediaan. Persediaan ini adalah barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal suatu perusahaan. Pentingnya penetapan biaya ini untuk menilai persediaan adalah karena pengaruhnya terhadap laba bersih dan juga penilaian aset. Metode penetapan harga persediaan digunakan untuk mengalokasikan harga pokok
barang yang tersedia untuk dijual antara biaya pokok penjualan atau persediaan akhir. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan biaya yang melekat pada persediaan yang nantinya akan mempengaruhi pendapatan dan juga pengukuran aset dari perusahaan tersebut. Konsep ini penting dalam akuntansi karena jika semua persediaan yang diperoleh atau diperoleh selama produk tersebut dijual, maka COGS-nya sama dengan biaya barang yang dibeli atau diproduksi. Namun ketika persediaan tetap pada akhir periode akuntansi, penting untuk menentukan persediaan mana yang telah dijual dan biaya mana yang tetap dilaporkan dalam neraca. Nah, kemudian selanjutnya itu alur biaya persediaan. Seperti yang kita tahu, dalam persediaan ini terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menilai alur biayanya. Ada FIFO, yaitu first in first out, kemudian ada LIFO dan juga average. Nah, untuk yang pertama yaitu metode FIFO atau first in first out. Seperti namanya, first in first out ini artinya masuk pertama, keluar pertama. Maka pada metode ini, unit persediaan pertama kali yang masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. FIFO adalah metode untuk menentukan harga pokok penjualan dengan mengasumsikan bahwa produk yang sudah dijual merupakan produk terlama dalam inventory yang dimiliki dari perusahaan tersebut. Biaya yang dikeluarkan untuk produk terlama itulah yang digunakan dalam perhitungan. Singkatnya, metode FIFO ini akan menghapus produk paling awal yang masuk dari akun persediaan setiap terjadi pencatatan penjualan. Metode FIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos masuk persediaan harus dipertemukan dengan hasil penjualannya. Sebagai akibatnya, biaya per unit persediaan yang masuk terakhir dipakai sebagai dasar penentuan biaya barang yang masih dalam persediaan di akhir periode. Kemudian yang kedua yaitu metode LIFO, yaitu last in first out atau masuk terakhir keluar pertama. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya bahwa unit yang dijual pertama ini adalah unit yang persediaan terakhir masuk ke dalam gudang. Jadi biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai persediaan yang pertama atau awal masuk. Nah, metode biaya persediaan LIFO ini adalah didasarkan pada asumsi bahwa aliran keluar biaya persediaan adalah kebalikan dari kronologi terjadinya pada biaya. Pada metode ini, harga beli terakhir dibebankan ke operasi dalam periode kenaikan harga, sehingga laba yang dihasilkan lebih kecil dan pajak yang terutang juga akan menjadi lebih kecil. Namun berdasarkan SAK 14, metode LIFO ini sudah tidak boleh digunakan lagi, sehingga yang lazimnya nanti akan digunakan biasanya adalah FIFO dan juga average. Nah, selanjutnya metode yang ketiga adalah metode average atau rata-rata tertimbang. Nah, metode average ini membagi antara biaya barang persediaan untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode average ini adalah titik tengah atau perpaduan antara dari metode FIFO dan juga LIFO yang telah dibahas tadi. Jadi kelebihan dan kekurangan metode ini berada di antara metode FIFO dan LIFO. Dalam penerapan metode average ini berarti bahwa perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhitungkan barang mana yang masuk lebih awal atau lebih akhir. Nah, dalam pemilihan metode pencatatan persediaan ini tentunya akan menghasilkan yang berbeda, di mana perhitungan FIFO, LIFO dan juga average tentunya akan menghasilkan nilai berbeda dalam menghasilkan gross profit dan juga laba bersih dari perusahaan tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas persediaan, yaitu efek biaya persediaan pada profitabilitas. Nah, di sini terdapat tabel
ada persediaan barang awal, yaitu dengan harga 20.000 untuk 3 metode, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Kemudian terdapat pembelian sejumlah $36.000 dan juga persediaan akhir besar untuk metode FIFO ada 41.000 dan LIFO ada 38.000. Kemudian untuk metode rata-rata ada 39.200. Dengan cost of goods sold untuk FIFO sendiri ada 15.000, kemudian LIFO 18.000 dan juga metode average ada 16.800. Nah, dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi ini terdapat nilai yang berbeda antara penggunaan metode dengan FIFO, LIFO, dan juga average. Kita asumsikan bahwa penjualan dari perusahaan ini adalah sebesar $24.000. Nah, berdasarkan informasi dari COGS atau cost of goods sold yang tadi, untuk PO sendiri kan ada cost of goods-nya sebesar 15.000 dengan penjualan 24.000, maka otomatis laba kotor dari metode FIFO ini adalah 9.000. Sedangkan untuk LIFO sendiri untuk cost of goods-nya adalah 18.000 sehingga gross profit dari metode LIFO adalah 6.000. Dan untuk metode average cost sendiri dengan cost of goods 16.800, maka gross profit-nya yaitu dihitung dari 24.000 dikurangi dengan 16.800, maka akan ketemu 7.200. Nah, dari perhitungan inilah kita dapat melihat bahwa penggunaan metode dalam studi ini memang sangat berpengaruh terhadap laba dari suatu perusahaan. Nah, biasanya untuk penggunaan metode itu tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing. Namun, seperti yang kita tahu dalam PSAK nomor 14 tadi, metode LIFO itu sendiri sudah tidak boleh digunakan lagi dalam penggunaan metode perusahaan dari suatu perusahaan. Hal ini karena seperti yang dijelaskan tadi, ketika terjadi inflasi maka laba yang dihasilkan akan kecil. Nah, tentunya akan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya terhadap laporan yang mereka berikan. Nah, kemudian selanjutnya itu pengaruh biaya persediaan pada laporan perusahaan. Nah, untuk yang pertama itu pengaruh biaya persediaan pada neraca. Nah, dalam periode kenaikan harga dengan asumsi bahwa perusahaan sebelumnya belum melikuidasi laporan persediaan yang terdahulu, FIFO melaporkan persediaan akhir dengan harga yang lebih jauh lebih rendah daripada biaya penggantinya. Akibatnya neraca untuk perusahaan dengan menggunakan metode LIFO ini tidak secara akurat mewakili investasi saat ini yang dimiliki perusahaan dalam persediaannya. Dan yang kedua yaitu pengaruh persediaan pada arus kas. Nah, peningkatan laba kotor ini berdasarkan FIFO juga menghasilkan pendapatan sebelum pajak yang lebih tinggi. Akibatnya kewajiban pajak juga nantinya akan berbanding lurus atau lebih tinggi juga. Nah, dalam periode kenaikan harga ini perusahaan dapat terperangkap dalam arus kas karena mereka membayar pajak yang lebih tinggi dan harus mengganti persediaan yang dijual dengan biaya penggantinya yang lebih tinggi dari biaya pembelian asli. Hal ini dapat menyebabkan masalah likuiditas dalam perusahaan. Biasanya masalah yang sangat takut ini pada inflasi yang tinggi. Salah satu alasan yang sering dikutip dalam penerapan LIFO adalah pengurangan kewajiban pajak dalam periode kenaikan harga. IRS juga mencatatkan bahwa perusahaan yang menggunakan biaya inventaris LIFO itu untuk pengurangan pajak juga menggunakannya untuk laporan keuangan. Perusahaan yang menggunakan penetapan biaya perusahaan LIFO diharuskan mengungkapkan jumlah di mana perusahaan akan dilaporkan seandainya perusahaan menggunakan penetapan biaya perusahaan menggunakan metode FIFO. Perbedaan antara kedua jumlah ini disebut juga dengan cadangan LIFO. Analis dapat menggunakan cadangan ini untuk menghitung jumlah arus kas yang nantinya
telah dipengaruhi baik secara kumulatif dan juga untuk periode saat ini dengan menggunakan metode LIFO. Next. Nah, kemudian selanjutnya yaitu masalah lain dalam penilaian persediaan likuidasi menggunakan metode LIFO. Perusahaan biasanya diharuskan mempertahankan tingkat biaya sebagai kumpulan persediaan terpisah. Ketika pengurangan jumlah persediaan terjadi, maka perusahaan menjadi lebih berhemat. Perusahaan juga masuk ke lapisan biaya sebelumnya untuk mencocokkan dengan harga jual saat ini. Untuk penetapan biaya persediaan FIFO ini sendiri tidak menimbulkan masalah yang signifikan karena persediaan akhir secara signifikan dari biaya saat ini. Namun untuk persediaan LIFO, persediaan akhirnya dapat dilakukan dengan biaya yang jauh lebih lama yang mungkin lebih rendah atau lebih tinggi dari biaya saat ini. Dalam bentuk kenaikan harga, pengurangan jumlah inventory ini yang dikenal dengan likuidasi LIFO menghasilkan peningkatan laba kotor yang mirip dengan efek penetapan persediaan pada FIFO. Namun dalam periode penurunan harga, pengurangan jumlah persediaan dapat menyebabkan penurunan laba kotor yang dilaporkan karena persediaan berbiaya lebih tinggi dicocokkan dengan penjualan saat ini. Kemudian yang kedua itu analisis penyajian kembali FIFO ke LIFO. Dalam metode LIFO, nilai persediaan akan dicatat lebih rendah ketika harganya naik. Akibatnya, LIFO mengecilkan kemampuan membayar utang perusahaan sebenarnya diukur misalnya dengan rasio saat ini dan melebih-lebihkan perputaran persediaan. Untuk mengatasi hal ini dapat menggunakan teknik analis untuk menyesuaikan pernyataan LIFO dengan memperkirakan situasi dengan asumsi FIFO. Penyusunan neraca ini dimungkinkan ketika perusahaan mengungkapkan jumlah di mana biaya saat ini melebihi biaya persediaan LIFO yang dilaporkan, maka terdapat 3 penyesuaian. Di antara yang pertama, persediaan sama dengan laporan persediaan LIFO ditambah cadangan LIFO. Dan yang kedua, tingkatkan pajak tangguhan yang terhutang dengan tarif pajak dikalikan dengan cadangan LIFO. Dan yang ketiga, rekening didapat dari saldo laba laporan bertahan yang dilaporkan ditambah dengan cadangan LIFO dikali 1 dikurangi tingkat pajak. Dan yang ketiga yaitu analisis penyajian kembali LIFO ke FIFO. Keuntungan FIFO termasuk holding pada persediaan awal. Nah, keuntungan ini sebagai persediaan awal dikalikan dengan tingkat inflasi untuk jalur persediaan tertentu yang mana dilakukan oleh perusahaan. Nah, faktor inflasi ini berkaitan dengan jalur inventarisasi atau persediaan yang spesifik yang dilakukan oleh perusahaan. Sejauh perusahaan membawa sejumlah diri produk, secara teori masing-masing harus diestimasi dalam bentuk yang terpisah. Nah, selanjutnya biaya persediaan pada perusahaan manufaktur. Seperti yang kita tahu, persediaan ini sendiri biasanya terdapat beberapa perbedaan dalam jenis perusahaannya. Seperti yang kita tahu ada jenis perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur. Nah, di sini kita akan membahas tentang biaya persediaan pada perusahaan manufaktur. Ada 3 jenis dalam biaya persediaan tersebut. Ada yang pertama yaitu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Nah, biaya bahan baku sendiri merupakan biaya bahan dasar yang nantinya digunakan untuk memproduksi produk oleh perusahaan manufaktur tersebut. Dan untuk biaya tenaga kerja ini merupakan biaya tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk mengubah produk dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Kemudian yang ketiga adalah biaya overhead. Nah, biaya overhead ini biasanya biaya yang tidak langsung yang dikeluarkan dalam produksi suatu barang tersebut seperti depresiasi peralatan manufaktur, beban pengawasan, dan juga utilitas. Ya, dalam hal ini analis juga perlu memahami bagaimana pengaruh tingkat produksi terhadap profitabilitas.
Biaya overhead ini biasanya dialokasikan untuk semua unit yang diproduksi. Nah, alih-alih untuk membebankan biaya-biaya ini sebagai beban periode, biaya-biaya tersebut dimasukkan dalam biaya persediaan dan tetap di neraca hingga persediaan itu terjual, yang pada saat itu tercermin bahwa sebagai harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi. Jika peningkatan tingkat produksi menyebabkan persediaan akhir meningkat, lebih banyak biaya overhead tetap di neraca dan profitabilitas meningkat. Kemudian, jika jumlah persediaan menurun, maka laporan laba rugi tidak hanya dibebani biaya overhead saat ini, tetapi juga biaya overhead sebelumnya yang telah dihapus dari persediaan pada tahun berjalan. Next. Kemudian yaitu Law of Cost Market. Law of Cost ini merupakan prinsip penilaian persediaan yang diterima secara umum adalah menilai pada biaya yang lebih rendah atau pada harga pasar. Aturan pasar berbiaya rendah atau biasanya menyarankan bahwa jika inventory menurun nilainya di bawah biayanya karena alasan apapun termasuk kerusakan dan juga perubahan harga, maka inventory dicatat untuk mencerminkan kerugian ini. Penghapusan ini dibebankan secara efektif terhadap pendapatan pada periode terjadinya kerugian. Karena penghapusan dari biaya ini dilarang kecuali untuk pemulihan kerugian di awal. Pasar didefinisikan sebagai biaya penggantian saat ini melalui pembelian atau reproduksi. Namun nilai pasar tidak boleh lebih tinggi dari nilai realisasi bersih atau kurang dari nilai realisasi bersih dikurangi dengan margin laba normal. Biaya ini didefinisikan sebagai biaya perolehan persediaan. Ini dihitung menggunakan salah satu metode penetapan persediaan atau inventory yang dibahas sebelumnya, itu ada FIFO, dan juga average. Next. Kemudian akuntansi untuk aset jangka panjang. Yang pertama adalah kapitalisasi. Kapitalisasi ini berarti menempatkan aset pada neraca daripada langsung membiayakan pada laporan laba rugi. Biaya untuk aset ini dikembangkan secara internal, kemudian dibebankan dan tidak dicatat pada laporan laba rugi. Nah, faktor penting yang menentukan penentuan masa manfaat menentukan manfaat dari kapitalisasi aset ini adalah masa usangnya atau umur ekonomisnya. Dan yang kedua adalah alokasi. Nah, alokasi ini merupakan penugasan berkala atas biaya aset untuk dibiayai selama masa manfaat yang diharapkan. Alokasi biaya disebut juga dengan depresiasi ketika diterapkan pada aset tetap wujud, amortisasi ketika diterapkan pada aset tidak wujud, dan depresi ketika ditetapkan pada aset sumber daya alam. Kemudian yang ketiga adalah penurunan nilai. Ketika arus kas yang diharapkan kurang dari jumlah tercatat aset dikurangi dengan akumulasi pengusutan, maka aset dianggap mengalami penurunan nilai dan dituliskan ke nilai pasar wajarnya. Efeknya adalah untuk mengurangi jumlah tercatat aset neraca dan mengurangi profitabilitas dengan jumlah yang serupa. Nilai wajar aset ini kemudian menjadi biaya baru dan disusutkan selama sisa masa manfaatnya. Nah, penurunan dari nilai aset ini ketika ekspektasi manajer atas arus kas masuk di masa depan dari aset jatuh di bawah nilai tercatat. Ini menghasilkan penghapusan langsung dalam keinginan untuk menyesuaikan alokasi biaya di masa depan dengan manfaat di masa depan. Next. Kemudian kapitalisasi dan pengeluaran. Yang pertama, pengaruh kapitalisasi pada pendapatan. Kapitalisasi ini memiliki dua efek pada pendapatan. Pertama, menunda pengakuan biaya dalam laporan laba rugi. Kemudian yang kedua yaitu kapitalisasi menghasilkan pendapatan yang lebih lancar. Nah, ini selanjutnya itu efek kapitalisasi untuk pengembalian investasi.
Nah, rekapitalisasi ini pada rasio solvabilitas, pada pengelolaan sumber aset, rasio solvabilitas seperti utang, berdampak mencerminkan kinerja yang lebih buruk pada perusahaan tersebut. Ini terjadi karena pengeluaran biaya menurunkan ekuitas untuk perusahaan dengan aset produktif. Pengaruh dari kapitalisasi pada arus kas operasi ini, ketika biaya aset segera dibebankan, maka dilaporkan sebagai arus kas operasi keluar. Sebaliknya, ketika biaya aset dikapitalisasi, dilaporkan sebagai arus kas investasi keluar, ini berarti bahwa pengeluaran langsung untuk biaya aset melebihi arus kas operasi keluar dan mengecilkan arus kas investasi keluar pada tahun akuisisi dibandingkan dengan kapitalisasi biaya. Next. Nah, kemudian yaitu plan aset dan sumber daya alam. Plan aset ini menggunakan biaya historis diterapkan saat menilai properti, pabrik, dan juga peralatan. Penilaian biaya historis ini menyebabkan suatu perusahaan pada awalnya mencatat aset pada saat harga pembeliannya. Nah, biaya ini mencakup segala pengeluaran diperlukan untuk membawa aset ini ke kondisi dan lokasi yang dapat digunakan atau diperbaiki seperti pemasangan, pajak, dan juga pengaturan. Semua biaya perolehan ini dikapitulasi dalam saldo akun aset untuk menjadi harga perolehan dari aset tersebut. Nah, yang pertama itu depresiasi. Depresiasi ini merupakan nama lain dari penyusutan, yaitu alokasi biaya pabrik selama masa manfaatnya. Meskipun ditambahkan kembali dalam laporan harga sebagai biaya non kas, depresiasi tidak menyediakan dana untuk pengadaan aset. Kemudian tingkat depresiasi. Nah, tingkat depresiasi ini tergantung pada dua faktor, yaitu manfaat atau umur ekonomi dan juga metode alokasinya. Dan yang ketiga itu masa manfaat. Nah, masa manfaat dari plan aset dan sumber daya alam sendiri sangat bervariasi. Hal ini diasumsikan karena mengenai masa manfaat aset didasarkan pada kondisi ekonomi, studi teknik, pengalaman, dan juga informasi tentang kondisi fisik dan kondisi produktif dari aset tersebut. Kerusakan fisik adalah faktor yang penting yang membatasi masa manfaat dan hampir semua aset bergantung padanya. Dan pemeliharaan juga dapat memperpanjang masa manfaat, tetapi tidak dapat memperpanjang tanpa batas waktu dari umur ekonomisnya. Latar pembatas lainnya adalah keusangan, yang mana berdampak pada kehidupan dari penggunaan aset tersebut yang berguna melalui perkembangan teknologi, pola konsumsi, dan juga kekuatan ekonomi. Next. Kemudian metode alokasi penyusutan. Nah, penyusutan ini yang tadi dijelaskan bahwa sangat bergantung terhadap metode yang dipilih. Nah, di sini menurut sumber buku ada dua jenis metode alokasi penyusutan. Nah, untuk yang pertama adalah metode penyusutan garis lurus. Kemudian yang kedua, metode penyusutan bercepat. Nah, untuk metode penyusutan garis lurus ini mengalokasikan biaya aset untuk manfaatnya berdasarkan biaya periodik yang sama. Dasar pemikiran untuk penyusutan garis lurus ini diasumsikan bahwa kemunduran fisik terjadi secara seragam dari waktu ke waktu. Asumsi ini memungkinkan lebih valid untuk struktur tetap seperti bangunan daripada untuk mesin di mana pemanfaatannya merupakan faktor yang lebih penting. Penentu lain dari depresiasi keusangan tidak selalu berlaku secara seragam dari waktu ke waktu. Namun dengan tidak adanya informasi tentang tingkat kemungkinan depresiasi, metode garis ini memiliki keunggulan yang lebih sederhana. Depresiasi garis lurus secara implisit mengasumsikan bahwa depresiasi pada tahun-tahun awal identik dengan pada tahun-tahun berikutnya ketika aset tersebut cenderung kurang efisien dan membutuhkan peningkatan pemeliharaan. Namun, kelemahan dari penggunaan depresiasi garis lurus ini adalah untuk analisis. Adanya distorsi yang dihasilkan dalam tingkat pembalian, yaitu depresiasi garis lurus ini menghasilkan bias yang meningkat dalam pola tingkat pembalian aset dari waktu ke waktu.
Kemudian metode yang kedua, itu metode penyusutan dipercepat. Ini mengalokasikan biaya aset untuk manfaatnya dengan cara yang menurun. Nah, penggunaan metode ini didorong oleh penerimaan mereka dalam pendapatan internal. Semakin cepat suatu aset dihapuskan untuk tujuan pajak, maka semakin besar pelanggan pajak untuk periode mendatang dan semakin banyak dana segera yang tersedia untuk operasional perusahaan tersebut. Nah, dukungan konseptual ini untuk metode ini adalah memiliki pandangan bahwa penurunan biaya pengusutan dari waktu ke waktu mengkompensasi peningkatan biaya pemeliharaan aset tersebut. Kemudian penurunan pendapatan dan efisiensi operasi dari kedua pendapatan lebih tinggi pada tahun kemudian dari aset yang semakin berusia. Next. Nah, kemudian itu depresi dan kerusakan. Nah, depresi ini merupakan bentuk penyusutan pada aset tetap, namun untuk jenis aset yang termasuk ke dalam sumber daya alam. Perbedaan antara depresi dan depresiasi adalah bahwa depresiasi biasanya merupakan alokasi biaya aset produktif dari waktu ke waktu. Sedangkan depresi ini merupakan alokasi biaya berdasarkan unit eksploitasi sumber daya alam, seperti batu bara, minyak, mineral, maupun sumber daya alam yang lain. Nah, depresi ini tergantung pada produksi. Lebih banyak produksi menghasilkan lebih banyak biaya depresi. Nah, kemudian kerusakan. Aset tetap dan sumber daya alam ini biasanya disusun selama masa manfaatnya. Penyusutan ini didasarkan pada prinsip alokasi, artinya bahwa biaya aset berumur panjang dialokasikan ke berbagai periode saat digunakan. Tujuan dari depresiasi ini adalah penentuan pendapatan. Ini digunakan untuk metode menyamakan biaya aset berumur panjang dengan pendapatan yang diberikan dari penggunaannya. Nilai tercatat aset yang disusutkan tidak dirancang untuk mencerminkan nilai saat ini dari aset itu. Ketika jumlah yang disusutkan dari suatu aset diperkirakan lebih tinggi dari nilai perkiraan saat ini atau nilai pasarnya, maka jumlahnya dibaca dituliskan untuk mencerminkan nilai saat ini. Penghapusan semacam tersebut disebut dengan penurunan nilai atau impairment. Aturan akuntansi saat ini untuk menurun nilai aset yang berumur panjang ditentukan berdasarkan PSAK nomor 121 dan juga nomor 144. Teks. Kemudian analisis aktiva tetap dan sumber daya alam. Aturan akuntansi untuk penurunan nilai aset jangka panjang mengharuskan perusahaan untuk secara berkala meninjau apakah peristiwa atau perubahan keadaan untuk memungkinkan penurunan nilai. Namun demikian, perusahaan masih dapat menunda pengakuan penurunan nilai di luar waktu ketika manajemen mengetahui adanya penurunan nilai. Dalam hal ini, penurunan selanjutnya dapat mendistorsi hasil yang dilaporkan. Nah, perusahaan harus memperkirakan arus bersih di masa yang akan datang yang nantinya diharapkan dari aset dan posisi tersebut. Jika arus bersih yang diharapkan kurang dari jumlah besar aset, maka arus tersebut akan mengalami penurunan nilai atau impairment. Nah, kerugian penurunan nilai ini diukur sebagai kelebihan dari nilai tercatat aset di atas nilai wajar. Di mana nilai wajar adalah nilai pasar atau nilai sekarang dari arus bersih masa depan yang diharapkan. Kemudian analisis penyusutan dan depresi. Nah, perbedaan dalam metode alokasi yang digunakan untuk laporan keuangan dan untuk pajak akan memunculkan kemungkinan diantaranya penggunaan garis lurus untuk laporan keuangan dan pajak serta penggunaan garis lurus untuk laporan keuangan dan metode pajakan. Penggunaan metode yang dipercepat untuk laporan keuangan dan pajak ini menghasilkan depresiasi yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal yang dapat berpanjang selama bertahun-tahun dengan perusahaan yang sedang berkembang. Ungkapan tentang dampak dari berbagai kemungkinan ini tidak selalu memadai. Ungkapan yang memadai mencakup informasi tentang biaya penyusutan di bawah alokasi alternatif. Jika perusahaan mengungkapkan pajak tanggungan yang timbul dari percepatan depresiasi ini untuk pajak, maka analisis dapat mendekati perkiraan penyusutan karena percepatan dengan membagi jumlah pajak tanggungan pada tarif pajak saat ini. Next.
menganalisis penurunan nilai atau impairment. Nah, terdapat 3 masalah analisis yang timbul ketika terjadi impairment atau penurunan nilai dari suatu aset. Yang pertama adalah mengevaluasi ketepatan jumlah penurunan nilai. Yang kedua, mengevaluasi kesesuaian waktu penurunan nilai. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh penurunan nilai terhadap pendapatan. Hal ini penting untuk dicatat bahwa apakah perusahaan nantinya melakukan penghapus bukuan tepat waktu atau menunda hingga periode tertentu. Selanjutnya yaitu aset tak berwujud. Akuntansi aset tak berwujud ini merupakan hak dan juga manfaat dari kepemilikan atau kendali. Dua karakteristik dari tak berwujud adalah ketidakpastian yang tinggi akan manfaat masa depan dan juga kurangnya keberadaan fisik. Aset tidak berwujud ini yang kita tahu ada goodwill, kemudian hak cipta, dan juga hak paten. Nah, untuk akuntansi aset tak berwujud yang pertama itu dapat diidentifikasi. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi ini adalah aset tidak berwujud yang diidentifikasi secara terpisah dan dihubungkan dengan hak atau hak istimewa tertentu yang memiliki periode manfaat terbatas. Contohnya seperti paten, merek dagang, cipta, dan franchise atau waralaba. Perusahaan mencatatnya dengan biaya perolehan dan diamortisasi selama periode manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah tidak dapat diidentifikasi. Nah, aset tidak berwujud yang tak dapat diidentifikasi ini merupakan aset yang dikembangkan secara internal atau dibeli tetapi tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki periode manfaat yang tidak terbatas. Contohnya seperti goodwill. Ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan atau segmen lain, ia perlu mengalokasikan jumlah yang dibayarkan untuk semua aset yang telah diidentifikasi, termasuk juga aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi dan kewajiban sesuai dengan nilai pasar wajibnya. Kelebihan yang tersisa setelah alokasi ini akan dialokasikan ke aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi yang disebut goodwill. Nah, goodwill ini dapat memberi aset yang cukup besar tetapi hanya dicatat pada saat pembelian entitas atau segmen lain. Atau dalam hal ini, goodwill yang dikembangkan secara internal tidak dicatat di neraca. Jadi untuk goodwill ini memang yang dicatat dalam neraca itu ketika membeli perusahaan lain atau mengakuisisi perusahaan lain tidak dengan membuat secara internal sendiri. Kemudian amortisasi aset tidak berwujud. Nah, ketika biaya dikapitalisasi untuk aset berwujud tidak berwujud dan dapat diidentifikasi, biaya tersebut harus kemudian diamortisasi selama periode manfaat untuk aset ini. Namanya periode manfaat tergantung pada jenis aset tersebut, kondisi permintaan, dan juga batasan hukum kontrak serta peraturan yang berlaku. Misalnya paten adalah hak eksklusif yang disampaikan oleh pemerintah kepada penemu untuk jangka waktu tertentu. Demikian pula hak cipta dan merek dagang memberikan hak eksklusif untuk periode tertentu. Sewa guna usaha dan peningkatan pasar merupakan manfaat dari kemudian yang secara kontrak ditentukan oleh sewa. Dan analisis aset tak berwujud. Banyak analis menghubungkan benda tak berwujud dengan risiko. Aset tak berwujud ini seringkali merupakan salah satu aset yang lebih berharga yang dimiliki perusahaan dan mereka dapat dinilai secara serius. Dalam menganalisis aset tak berwujud, kita juga harus siap untuk membentuk estimasi mengenai penilaian terhadap aset tersebut. Harus diingat bahwa goodwill tidak memerlukan amortisasi dan bahwa auditor mengalami kesulitan dengan aset tidak berwujud, terutama goodwill ini, karena sulit untuk menilai keberlanjutan dari aset tak berwujud yang tidak diamortisasi. Kemudian aset tak berwujud dan kontingensi yang tidak tercatat. Kategori penting yang lain dari aset tak berwujud yang terkait dengan elemen lain atau itu tersebut adalah contohnya program televisi yang dilakukan dengan biaya amortisasi
tapi terus menghasilkan jutaan dolar dalam biaya lisensi. Dan obat-obatan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikembangkan, tetapi biaya dihapuskan pada tahun sebelumnya. Contoh lain adalah merek yang dikembangkan seperti merek dagang Coca-Cola, McDonald, Nike, merupakan produk olahraga, dan Kleenex. Karena dampak aset lancar dan kewajiban lancar terhadap likuiditas dan likuiditas ini, analisis aset lancar dan kewajiban lancar sangat penting dalam melakukan analisis kredit dan juga analisis profitabilitas yang dilakukan oleh seorang analis. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.